Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa, marilah kita isi kehidupan kita ini dengan hal-hal yang menunjukkan kita ini sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita rawat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah nikmat kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita rawat, mari kita jaga. Dengan kita merawat dan menjaga nikmat Allah yang berupa kehidupan ini, tentunya Allah akan menambah nikmat kita. Lan syakartum la azidanakum. Maka kalau orang itu bersyukur, Allah akan menambah nikmat. Oleh karena itulah, dengan kehidupan yang kita miliki ini, mari kita jaga sebelum ajal kita menjemput. Karena kenapa demikian? Karena manusia hidup di dunia ini tentunya tidak abadi. Manusia di dunia ini hidupnya ada batasnya. Ada batas-batas yang pada akhirnya manusia itu nanti akan tidak ada. Yang dulu ada, sekarang tidak ada. Oleh karena itulah, apa kita gunanya kalau kita menumpuk segala hal yang kita inginkan tetapi lupa akan kehidupan yang sesungguhnya kelak di akhirat. Kita harus seimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Maka ada istilah tawazun di dalam surah Al-Qasas disebutkan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, ini kita boleh itu mengejar dunia, boleh kerja keras. Kita bekerja keras, berikhtiar untuk mendapatkan kehidupan yang terbaik, mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itulah, dengan kehidupan yang lebih baik itulah insya Allah akan membawa kita hidup ini lebih punya manfaat dan bisa memberikan yaitu kemaslahatan bagi orang lain. Nah, kembali kepada satu persoalan yang sangat penting dalam kehidupan ini, bahwa ternyata hidup itu tidak abadi. Hidup itu sementara. Maka Al-Quran menjelaskan kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa setiap yang berjiwa, yang memiliki nyawa itu akan merasakan mati, akan merasakan kematian. Maka tidak ada yang abadi. Maka kalau orang itu bersombong akan jabatannya, sombong akan kekayaannya, atau sombong akan pengaruhnya, apakah dia tidak ingat bahwa kelak dia akan tidak ada? Kelak dia akan dimasukkan ke liang lahat, dikubur, sehingga dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Maka goresan-goresan kecil apapun di dunia ini maka akan dipertanggungjawabkan. Kita akan harus mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat selama ini. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, ini. Oleh karena itu para pemirsa, dengan kesadaran bahwa kehidupan ini akan ada akhirnya entah kapan, sesuai dengan qadarullah, sesuai dengan ketetapan Allah itu, mari kita isi sisa-sisa kehidupan kita ini dengan berbuat kebajikan, berbuat kebaikan. Kenapa demikian? Maka di dalam ayat tersebut dilanjutkan, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Karena sesungguhnya Allah itu akan menguji manusia, menguji dengan keburukan dan menguji pula dengan kebaikan. Ketika dalam posisi nyaman, dalam posisi banyak rezeki, dalam posisi dalam hal pekerjaan dia memperoleh hal-hal yang dia inginkan, seperti itu. Ini adalah sebagai ujian. Bagaimana dengan sesuatu yang dia miliki yang berlebih itu dipergunakan untuk apa? Untuk siapa? Ini kan penting, pertanggungjawabannya itu penting. Yang harus nanti kita akan urus, ya akan kita urus bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Maka itu sebagai ujian. Kebahagiaan itu juga ujian, kesenangan itu ujian, kemudian musibah, kemudian hal-hal yang membuat kita menderita itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira itu dibiarkan saja. Dalam posisi-posisi itulah kemudian kalau kita memahami bahwa ujian-ujian itu pasti akan kita terima, maka insya Allah kita itu akan memiliki sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
akan kita berusaha menyerahkan urusan-urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar yang maksimal tentunya, seperti itu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat lain disebutkan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bahwa kelak itu amal-amal yang kita lakukan di dunia itu akan dinampakkan oleh Allah di hari kiamat. Kita tidak bisa berbuat apapun. Setelah kita dalam proses kehidupan dunia ini dan ada akhir dan kelak kita di hari kiamat, maka Allah akan menunjukkan amal-amal kita. Entah itu amal yang baik, amal yang buruk, semuanya akan ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa membantah. Kita tidak bisa berargumentasi. Karena sesungguhnya itu sudah merupakan ketetapan Allah yang dalam hal ini adalah malaikat-malaikat Allah telah melaksanakan tugas merekam seluruh apa yang dilaksanakan, apa yang dilakukan oleh manusia, apa yang diperbuat oleh manusia. Maka kesadaran bahwa kehidupan ini akan ada akhir, inilah yang mendorong orang itu akan berhati-hati, saudara-saudara, akan waspada, jangan sampai kita tergelincir, jangan kita sampai terperosot sehingga kita akan sulit bangkit dalam rangka untuk yaitu berdiri di atas kebenaran. Kalau seorang terperosot, sudah terlanjur terperosot, itulah akan sesat dan sesat selama-lamanya. Ini akan merugikan kita. Oleh karena itulah, dengan kesadaran sekali lagi bahwa kehidupan itu pasti ada akhir, maka disinilah kita akan memiliki kesadaran pula untuk berbuat baik kepada sesama, bergandeng tangan, bekerja sama. Ini adalah hal-hal yang apik, hal-hal yang elok yang harus kita pertahankan. Kenapa? Karena itulah amal-amal yang akan menyertai kita kelak di akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, sekali lagi ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit misalnya, kita bersyukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Dan yang lebih kemudian membuat terharu kita adalah ketika kita melayat saudara atau teman atau siapa yang meninggal, itu menggambarkan, itu memberikan pesan, berikan nasihat, kelak kita juga akan seperti itu. Inilah yang mampu mendorong zikrul maut, ingat mati. Jangan yang kita ingat itu adalah sesuatu yang nikmat-nikmat saja, yang indah-indah saja, sehingga sesuatu itu akan melemahkan kita, akan membuat kita ini tidak kemudian bermartabat di hadapan manusia, apalagi kelak di yaumul akhirat. Oleh karena itulah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sekali lagi nasihat-nasihat yang ada di sekeliling kita ini, ya, ada orang yang sakit, orang yang menderita, orang yang meninggal, itulah nasihat-nasihat yang sesungguhnya. Kita harus stop untuk mendolimi apalagi teman-teman kita, mendolimi teman-teman kita. Jangan sampai kemudian tangan kita terkotori dengan hal itu, pikiran kita, lisan kita jaga agar apa? Agar kita ini menjadi manusia-manusia yang penuh rahmat, yaitu manusia yang bisa menebarkan keselamatan di antara sesama. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, berbicaralah yang baik. Kalau tidak bisa bicara baik, lebih baik kita itu diam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pemirsa yang kami hormati dimanapun berada. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.